Swastiastu. Terima kasih pada malam hari yang berbahagia niki, kita semua patut berbangga dan bersyukur karena di hadapan kita hadir banyak sekali ilmu pengetahuan yang akan diberikan oleh ahlinya. Tema kita pada malam hari ini adalah Bayu Sapu Leger. Secara ilmiah, Ngireng ide pegawan Sidenanda. Nggih, Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Syidam. Pertama, majang Ratu Nabe sami, sane dahat suci yang titiang, sane dahat bakdenin titiang, punika taler para pandita sami, sane dahat suci yang titiang, juru mangku taler pinandita, sane sampun prosida ngerauhin ring acara bincang dharma sekeri mangkin, sane tiang hormati taler sami para angga pemirsa, pemiarsa, bapak ibu, oko-oko make sami sane dahat tersensen titiang. Nah, sekali bawas ibu bunda tadi neka bahwa titiang kali niki akan selalu dan di setiap bincang dharma manapun titiang pasti akan selalu mengulas topik nike secara logika dan berdasarkan dengan nalar, apalagi karena tiang memang basic tiang nike tiang senang belajar psikologi, antropologi. Jadi psikologi nike bagi tiang pribadi nike adalah terjemahan ilmiah dan praktek nyata daripada ilmu agama untuk gampang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam dunia psikologi kita nike belajar untuk melihat polanya seperti apa. Hanya dengan sekedar melihat pola saja kita sudah bisa mengambil, menganalisa, mengkonfirmasi apa sih tujuan daripada upacara, ritual, ruatan yang sedang dilaksanakan. Nah, sebelum mulai, titiang ingin bercerita dengan tentang Bayu Sapu Leger nih, bahwa cerita tentang, dan tiang kira ini cerita niki sudah banyak yang tahu, tetapi tiang ingin mengulas lagi secara singkat saja cerita tentang yaitu Betara Kala yang sedang mencari tumbal kemana-mana dan bermaksud untuk memangsa anak-anak dan termasuk adiknya juga yaitu Sang Hyang Kumara itu sendiri. Nah, banyak juga anak-anak yang saat itu berhasil diselamatkan oleh sosok yang begitu luar biasa yang bernama yaitu Empu Leger. Empu Leger ini menganalisa kenapa sih para anak-anak ini kok dikejar dan mau dimangsa oleh Betara Kala. Nah, dari hasil analisa dari Empu Leger ini ditemukanlah bahwa pas kejadian itu berlangsung pada saat buku wayang. Dan dari hasil analisa Empu Leger ini banyak diketemukan anak-anak itu membawa maleh atau kekotoran. Nah, ringkas cerita, setelah semua anak-anak ini berhasil mendapat pengeruatan di Empu Leger, maka anak-anak yang diruat tersebut terhindar dari ancaman Betara Kala. Nah, kemudian pesan yang bisa dipetik daripada cerita tadi, pertanyaannya adalah siapakah Empu Leger itu? Nah, kalau mengatakan empu itu ialah orang yang empu atau kita bisa mengatakan seorang guru. Dewa Siwa itu juga biasa disebut dengan Siwa Guru. Ajaran kita di Hindu bahwa kita memiliki yang namanya Catur Guru. Nah, dalam zaman sekarang ini yang dimaksud dengan Empu Leger adalah Catur Guru itu. Ada Guru Swadhyaya, Guru Susrusa, Guru Pengajian, dan Guru Rupaka. Dari keempat guru ini terutama kaitannya dengan Sapu Leger, dari keempat guru ini yang paling dekat dan dominan dengan para anak-anak adalah Guru Rupaka, yaitu ayah dan ibunya sendiri. Pengeruatan yang paling pertama dalam pelaksanaan pebayuhan Sapu Leger ini adalah ilmu pengetahuan yang didapat daripada orang tua. Nah, sayangnya di negara kita ini pada umumnya jarang sekali para orang tua itu mendapat pengetahuan tentang parenting yang baik dan benar. Makanya kalau ada yang datang ke griya dan mengatakan anaknya harus dibayuh, diruat, dan lain sebagainya, apakah dibilang karena melek,
karena pas akhirnya di buku wayang, tiang harus mengidentifikasi dulu. Pasti kalau mereka datang dengan orang tuanya, sebelum memulai upacara, tiang pasti berbincang-bincang dengan orang tuanya. Karena tujuan tiang nikah ingin menganalisa, ingin mencari data bagaimana dia kesehariannya dengan anaknya, bagaimana dia melakukan edukasi dengan anaknya. Dan tidak hanya anak saja yang disalahkan, karena kebanyakan orang tua kalau sudah, apalagi pas anaknya lahir di buku wayang, mengatakan anaknya sering ngelaleng lah, berani terhadap orang tua, salah pergaulan, sial lah, kadang-kadang banyak keberlebihan, sakit-sakitan. Nah, kalau di dalam konseling saya kepada para orang tua, dan saya berhasil mendapat data, dan seringkali saya juga berkata kepada orang tua, yang perlu dibayuh saat ini bukan hanya anak Anda saja, tetapi justru orang tuanya yang pertama harus saya bayuh. Sering sekali saya berkata seperti itu. Karena orang tua itu menjadi role model, menjadi panutan daripada anak-anaknya. Nah, kalau kita mengatakan sumber sakit penyakit, kadang-kadang dari ilmu sering kita mengatakan bahwa apalagi kalau orang tuanya mengidap kencing manis. Dan bahkan ada judgement di luar sana, kalau orang tuanya mengidap kencing manis, siap-siap anaknya pun akan kena kencing manis. Bagi saya pribadi, yang diturunkan ini bukanlah sakit penyakitnya, tetapi yang diturunkan adalah gaya hidup dan pola makan dari orang tuanya itu. Kalau pola makannya sudah salah, anak itu dari kecil sudah pasti dia akan meniru gaya pola makannya. Ya otomatis kalau besar dia kena kencing manis, dia bukan kena daripada sakitnya, tapi dia dampak daripada pola hidup, pola makan yang meniru ayahnya. Kalau bagi saya, begitu saya melihat. Nah, kemudian tadi Ratu Nabirsi menjelaskan dalam Sarining Riaspati Kalpa bahwa pengeruatan itu ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah berbuat baik dan benar. Yang kedua, yaitu dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu dengan bakti. Yang ketiga yaitu tapa, brata, yoga, samadhi. Nah, kadang-kadang yang nomor 4 ini banyak orang-orang yang merasa sulit melaksanakannya. Tapa, brata, yoga, samadhi. Padahal kalau kita melihat secara perjalanan hidup, yang disebut tapa, brata, yoga, samadhi itu tidak lain, tidak bukan adalah untuk menenangkan diri. Contohnya adalah tapa, brata itu adalah mengurangi hal-hal apa sih yang berlebihan dalam diri yang kita kurangi. Nah, kemudian yoga, samadhi, ya kalau samadhi kita mengacu pada meditasi. Kadang-kadang orang nikah bermeditasi berjam-jam, berhari-hari. Padahal kalau kita mengatakan menenangkan diri, meditasi, dengan memejamkan mata, merilekskan semua organ tubuh dari kepala sampai ke ujung kaki, dan kita merasa nyaman dalam kondisi itu, dan kita menikmati rasa nyaman itu walaupun hanya 5 menit saja, itu sudah dampaknya sangat luar biasa sekali meditasi itu. Jadi ini perlu diedukasi bahwa tapa, brata, yoga, samadhi itu tidak sepenuhnya berat, tetapi bagaimana kita mengurangi sesuatu yang berlebihan dalam diri kita, dan bagaimana kita membooster sesuatu yang kurang dalam diri kita. Itu pada intinya. Nah, kemudian yang kelima, adanya sentuhan orang suci. Biasanya kalau kita kebiasaan datang ke gereja kan paling nunas untuk mabayuh, pengelukatan. Tetapi yang jauh lebih penting di sini, sentuhan orang suci itu adalah bagaimana seorang orang suci niki memberikan wejangan, mampu memberikan arahan, mampu memberikan pencerahan, sehingga orang yang datang misalnya ke gereja, ke jero mangku, ke rohaniawan lainnya yang bernama orang suci tersebut, mereka mampu tercerahkan dan mampu untuk mengarungi kehidupannya lebih baik dari sebelumnya. Nah, sentuhan orang suci ini kalau di dalam ilmu psikologi disebut dengan efek placebo. Placebo effect itu adalah dari sesuatu yang tidak ada, kalau diberikan arti dan makna, dan orang itu menjadi percaya dan yakin terhadap apa yang dikatakannya, itu merupakan sebuah obat. Karena manusia itu sesungguhnya butuh suatu ujangan dari sosok yang memiliki otoritas. Apalagi kalau orang-orang suci di Bali, terutama Sulinggeh, pemangku dan rohaniawan di Bali itu
yang yakini bahwa mereka memiliki sosok otoritas. Terutama Sulinggih, apapun yang dikatakan Sulinggih, umat itu cenderung untuk mengikuti apa yang Sulinggih itu isyaratkan. Nah, kemudian yang keenam yaitu upekara. Nah, kalau di Bali yang lebih condong pelaksanaannya yaitu pengeruatan yang nomor keenam tadi, yaitu upekara, itu sudah biasa dilaksanakan di Bali. Dan tata cara pada umumnya adalah pemarginya seperti yang Ida Nabi Resi tadi sampaikan, yaitu kaon, berasal dari urat kata baya yang artinya itu bahaya, dan kaon itu menghalau, untuk menghalau hal-hal bersifat bahaya dalam diri manusia ini. Kemudian yang kedua, dur mengala, dur itu jauh, bergala itu adalah unak-unak karena pengaruh emosi. Jadi kita untuk menjauhkan diri dari rasa emosi, amarah, dan kebencian dari dalam diri. Yang ketiga, Ida Nabi Resi tadi menyampaikan memargi parayas cita. Parayas itu artinya bahagia, indah, yaitu untuk menciptakan rasa kedamaian. Parayas cita juga berfungsi untuk membersihkan dasa mala, yaitu ada 10 kekotoran yang mengganggu sistem indrawi manusia. Tujuan parayas cita ini untuk membersihkan dari kepala supaya berpikir hal yang baik, mata kita selalu melihat hal yang baik, telinga kita selalu mendengar hal yang baik, dan bibir selalu berucap kebenaran. Nah, kemudian setelah melalui proses biakaun durmangala parayascita, kemudian yang keempat, mulailah sang Sulinggih itu melakukan pengeruatan. Apakah dengan melakukan pengelukatan sudamala, dengan astepungku, agening layang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, mulailah dijalankan yaitu tirta dari dalang Semarana yang pada saat itu memargiang sesolahan pewayangan. Nah, bagaimana sih secara ilmiah kalau kita mengimplementasikan upacara di Bali yang tadi yang sampaikan itu? Yang pertama yaitu unsur tirta. Tirta itu telah diteliti oleh Dr. Masaru Emoto dari Jepang. Apabila air diberikan kata-kata yang baik, maka air tersebut molekul air biasa berubah menjadi kristal kesucian. Tubuh kita niki, yaitu badan kasar kita, stula sarira kita ini, itu 70% terbuat dari unsur cairan. Jadi kalau kita mengacu kepada hukum kekekalan energi, energi bertemu dengan energi yang sejenis. Jadi unsur yang paling baik, yang paling dekat dengan unsur tubuh kita yaitu air itu sendiri. Air telah diberikan mantra chi, berubah molekulnya, kemudian kita aplikasikan ke tubuh kita niki supaya air yang sudah menjadi kristal kesucian tersebut mempengaruhi tubuh kita niki dengan kristal-kristal kesucian tersebut. Apalagi dalam tirta itu ada warna-warni bunga. Nah, bunga niki kalau diambil secara ilmiah disebut dengan keilmuan fitobiofisik, itu terapi fitobiofisik yang ditemukan oleh Diana Mosov namanya. Masing-masing bunga ini dia mengandung karakter. Yang pertama, kalau biasanya pasti ada bunga warnanya putih di dalam tirta terus sang Sulinggih. Putih itu adalah sifat daripada kesucian atau murni. Kemudian pasti ada warna merah juga. Merah itu sifat watak welas asih. Kemudian ada warna kuning, yaitu sifat kebijaksanaan, murah hati, pemaaf. Kemudian ada juga warna-warni bunga warna biru, hijau, atau warna bunga gelap lah. Itu adalah menunjukkan rasa bakti. Apalagi diperkuat dengan adanya sesolahan wayang, yang mana wayang itu juga mengimplementasikan sifat watak dan karakter. Terutama wayang yang dimainkan yaitu seperti contohnya wayang tualen, yaitu lambang kebijaksanaan. Ada wayang gana, yaitu seperti yang diberikan oleh Ganapati Sarwa Wigna Pramusyate, yaitu menghalau segala rintangan para pemujanya. Sarwa Papan Pramusyate, memperbaiki kekeliruan para pemujanya. Sarwa Dosan Pramusyate, mengampuni dosa-dosa para pemujanya. Sasarwa Widbawati, memberikan ilmu pengetahuan pada para pemujanya. Dan berbagai macam penugerahan yang terbaik daripada wujud dari dewa-dewi yang dimainkan dalam wayang tersebut. Nah, kadang juga ada wayang Panca Pandawa. Di sana juga ada aplikasi sifat, yaitu ada Yudhistira, sifat bijaksana, Bima, simbol daripada kekuatan, Arjuna, yaitu simbol daripada karisma dan kecerdasan, Nakula Sadewa, lambang kesetiaan dan cinta kasih. Nah, jadi pada saat gegelaran Sapu Leger ini,
Sifat dan watak inilah yang kita tanamkan kepada para anak-anak. Nah, kalau kita kaitkan dengan hukum kekekalan energi lagi, energi bertemu dengan energi yang sejenis. Kalau anak-anak itu sudah berada dalam keadaan baik, maka yang datang otomatis juga hal-hal yang baik kepadanya. Tidak mungkin hal yang buruk. Walaupun kita menganggap ada hal yang buruk mengancam, pasti terhindar. Karena apa? Karena frekuensi energinya berbeda. Nah, jadi di dalam meruatan wayang sapuh leger ini, yang paling dominan untuk ngeruat daripada anak-anak itu adalah yang pertama adalah para orang tua. Seperti kata Ida Nabi Resi tadi, dari semenjak kandungan kita sudah mulai menanamkan hal-hal kebaikan kepada anak kita. Apalagi pada saat ampun niki pertama kali bertemunya sel sperma dan sel telur, sang anak itu sampai umurnya 3 tahun, makanya kita mengatakan kalau anak-anak sebelum umur 3 tahun atau sebelum dia masih dibilang kedewan-dewan. Yang dimaksud kedewan-dewan di sini adalah dia murni dan sepenuhnya memakai pikiran bawah sadarnya. Apapun yang terjadi saat itu, perasaan daripada orang tua, tindak tanduk orang tuanya, tingkah laku, kata-kata daripada orang tuanya, itulah yang menjadi sifat karakter dari anak-anak. Makanya kita di Bali ada namanya upacara megedong-gedongan. Pada dalam kehamilan itu, upacara pegedong-gedongan ini berasal dari kata gedong. Gedong itu kamar suci. Yang dimaksud dengan pegedong-gedongan ini bagaimana kedua orang tua ini memposisikan dirinya di dalam kamar suci. Kalau dia berada di dalam kamar suci, otomatis dia akan tenang. Dia fokus kepada Tuhan yang dia puja, kemudian merasa damai, membebaskan diri dari hiruk pikuk duniawi. Nah, otomatis pada saat dia merasakan hal-hal seperti itu, itulah yang menjadi momentum dasar untuk menciptakan karakter baik kepada anak-anaknya. Nah, terlebih kepada anak-anak yang dikatakan melik, bagi saya pribadi, walaupun di luar sana banyak mengatakan bahwa anak-anak yang lahir di buku wayang, anak-anak yang melik akan menjadi kebanyakan keberebahan, sakit-sakitan, dibilang juga menjadi incaran praktisi black magic dan lain sebagainya. Kalau bagi tiang pribadi, mereka yang anak-anak yang melik, apalagi anak-anak yang lahir di buku wayang, memiliki suatu kelebihan. Kelebihan masing-masing anak tentu saja berbeda. Nah, inilah fungsinya orang tua, bagaimana dia mampu membaca kelebihan atau apa yang menonjol dari anaknya, itulah yang kita tonjolkan daripada anak kita ini. Tidak sepenuhnya orang itu tidak selalu orang-orang yang melik itu akan selalu keberebahan, sakit-sakitan, tidak selalu. Walaupun ada yang meninggalnya cepat, meninggalnya mudah. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita dan para penonton sekalian ini besok yang katakan besok ini masih memiliki jaminan untuk bernafas? Kan tidak ada jaminan. Jadi kita ini hidup di dunia menjalani, dan pada saat meninggal pun kita tidak pernah tahu dengan cara apa beliau memanggil kita, di mana, waktunya kapan, kita tidak pernah tahu. Jadi kalau kita mendapati anak kita melik, anak kita lahir di buku wayang, yang bisa saya sarankan kepada para orang tua, jaga kondisi psikologis anaknya. Jangan sampai diberikan kata-kata atau cerita-cerita seram. Ini sangat berdampak sekali pada kondisi psikologinya. Kalaupun dia percaya dengan apa yang orang tua katakan bahwa semua unsur itu bersifat seram, maka kalau dia sampai mengilhami, itu akan mengganggu sistem psikologinya. Jangan salahkan kalau anak kadang-kadang uring-uringan, kadang-kadang berani terhadap orang tua karena dia merasa berontak, ada sesuatu dilema dalam dirinya. Apalagi seperti tadi dikatakan di wayang itu dikatakan anaknya senang mabuk-mabukan, anaknya mulai salah pergaulan. Yang pertama yang perlu yang tekankan di sini adalah bagaimana seorang orang tua itu memberikan kenyamanan. Prinsip dasar psikologi manusia adalah di mana ada rasa nyaman, di sana manusia senang bernaung. Apabila rasa kenyamanan itu sudah tidak dirasakan lagi, otomatis tempat itu akan ditinggalkan. Nah, biasanya kalau ada orang tua yang seperti itu, dia pasti tanya bagaimana dia memperlakukan anaknya, bagaimana dia cara mendidik anaknya. Kalau sampai anaknya sampai keluar mencari rasa kenyamanan, otomatis
di dalam rumah itu sudah tidak ada kenyamanan lagi. Apakah orang tuanya bertindak memakai kekerasan, memakai kata-kata kasar, seperti kata Tiang tadi, dia sudah tidak menemukan kenyamanan. Otomatis pada saat keluar rumah, dia ketemu, misal datang ke balai perkumpulan ataukah balai banjar, dia ketemu dengan anak-anak muda lain yang pada saat itu mungkin sedang minum, sedang asik-asikan, ngobrol ngalur ngidul. Kemudian dipanggillah sang anak yang sedang murung ini karena dia sedang dimarahi dan dikasari oleh orang tuanya. Kemudian setelah dia dipanggil oleh teman-teman yang sedang ngumpul itu, contohnya nih, "Deh, ayo sini dulu. Kita ngumpul sini bareng. Kenapa sih raut muka kamu itu terlihat sedih?" Nah, kemudian si gede itu mungkin bercerita, "Aduh, kerasan ya bapak, aja ibu." Nah, pada saat itu mulailah, kalau pas ada teman-teman yang sedang minum, mulailah disodori. "Nih, coba buktikan kamu menjadi laki-laki sejati." Nah, kemudian dia mencoba meneguk satu seloki. Di sana 1, 2, 3, 4, bahkan 10 anak yang sedang ngumpul saat itu memberikan dia aplaus, memberikan dia apresiasi. Kemudian sedangkan di rumahnya dia hanya mendapat boga mentah, tendangan, kata-kata kasar. Nah, kita secara logika saja, mana sih yang kita pilih, di rumah ataukah di tempat yang memberikan kita apresiasi? Pastilah di tempat yang memberikan kita apresiasi, makanya dia akan terus nyaman di sana. Nah, kapan orang tua Niki bisa mengembalikan anaknya seperti dulu? Ketika rasa kenyamanan itu kembali lagi dirasakan oleh anak, otomatis anak akan pasti kembali lagi. Nah, pengeruatan sapu leger ini juga itu sangat berdampak, apalagi kita di Bali mengenal dengan sistem upacara yang sudah dari turun temurun dilakukan. Dari zaman dahulu kala bahwa anak yang lahir di zaman Wukwayang ini wajib untuk diruat sapu leger. Ini adalah sistem sugesti, belief system yang sudah mengakar di bawah sadar anak. Kalau tidak diruat dengan pebayuhan sapu leger, maka anak dan orang tua juga pasti akan merasa resah, keraguan-raguan, ketakutan, itu pasti karena sistem ini sudah dibangun daripada zaman dahulu kala. Ini sebenarnya sangat baik sekali. Kalau kita di Hindu Bali terutama, kita memiliki sistem upacara ini sebenarnya adalah sebagai tools sistem sugesti untuk meningkatkan rasa serada bakti, sebagai untuk mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan, misalnya pebayuhan sapu leger, pengelukatan, pengeruatan, pebayuhan, itu mampu menetralisir hal-hal yang bersifat negatif. Seperti kata Tiang tadi, itu adalah efek placebo yang mampu untuk mempengaruhi sistem pola pikir manusia, sistem sugesti manusia dengan apa yang dilihat, dengan apa yang diyakininya, untuk menyembuhkan dirinya dari sakit penyakit, untuk membebaskan dirinya dari keberbahan, untuk membebaskan dirinya kesialan. Ini sangat baik sekali. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana pada saat gegelaran upacara sapu leger itu, kita sebagai sang sulinggih tidak hanya mencantingkan mantra saja, tetapi bagaimana kita mampu memberikan arti dan makna setiap step-step atau setiap edan daripada upacara itu. Karena yang dibutuhkan anak-anak zaman sekarang adalah arti dan makna. Kalau sudah diberikan arti dan makna, mereka tahu artinya, mereka yakin, mereka paham. Jadi walaupun sedikit cipratan tirta saja mereka kena, mereka sudah merasa full of blessing nih. Nah, ketimbang hanya membacakan mantra saja, mereka kan tidak mengerti. Walaupun dalang itu sudah dengan begitu memainkan wayangnya, mereka tidak mengerti. Nah, disinilah kalau bisa nanti harus ada pengeter yang menjelaskan setiap step-step, setiap edan, supaya anak-anak itu mudah mengerti apa sih setiap edan yang sedang dilaksanakan, arti dan maknanya. Dan Tiang yakin banyak anak-anak yang pasti merasa blessings, full of blessings saat ini. Nah, Tiang kira demikian yang bisa Tiang sampaikan. Tiang makin kembalikan kepada narator untuk membuka ruang diskusi. Ayo, matur seksa. Shanti, Shanti, Shanti.